Oh, saya sampai tinggal kira ngilangin ininya supaya kemana ini? Nah, ya oke, untuk jadi di minggu 6 ini kita masuk ke on more on specification and data isu. Jadi ini mulai kita harus merhati sebenarnya masih urusan tantangan yang kemarin yang bahwa mungkin dimulai selalu naluriah orang itu selalu linear itu berpikirnya jalan yang lurus harus kalau tidak mau bertikung makanya karena nah maka fungsional form ini spesifikasi adalah apa? Jangan sampai ke bentuk fungsional hubungannya itu kita salah memilih kan. Oh sebenarnya kalian dipaksakan linear berakibat fatal misalnya. Nah sudah milih dari makanya kemana ada diuji apa linearitasnya kan cocok enggak. Terus setelah itu dari sisi errornya kemarin harus dipikirkan apa? Harus normal, punya nol variansinya konstan. Gitu. Nah normalnya aja kadang dilanggar. Terus nanti variansinya. Terus sudah kita punya kalau udah banyak multiple itu ada yang missing. Missing data apakah kalau pas ada yang missing mungkin yang di kita punya Y X1 sampai XP. Ada satu aja di ini, maka mungkin satu baris itu harus dibuang atau kita isi yang kosong tadi. Nah, maka silakan Anda bereksperimen pada saat itu. Kalau saya langsung buang, lebih baik apa saya juga dengan apa? Sering kalau ada missing data dipakai apa? Mungkin rata-ratanya atau mau pakai yang rata-rata tapi dekatnya saja atau mau digunakan medianya mau apa lah itu kan ada banyak pilihan. Nah, Anda boleh itu meningkatkan apa di situ? Tujuannya apa yang mau dicari kalau dari sini? Ya SQL ya setinggi mungkin itu berarti kan artinya errornya sudah kecil apa mean square errornya karena kan R square kan dihitung dari mean square regression dibagi mean square error. Jadi kalau errornya makin kecil, mean square regresinya makin besar, mean square regression itu kan mengukur seberapa sih regresi ini me, apa mewakili bisa menjelaskan tentang data itu. Maka hanya R square menyatakan apa? Semakin besar menunjukkan semakin kemampuan model itu menjelaskan datanya. Nah, kayak sekarang itu kenapa banyak orang yang harus salah duga, salah ini kemarin yang saya nggak nyangka kalau melihat baru dengar beritanya Kapolsek Ngada diberhentikan karena melakukan perilaku ke anak kecil kan itu.
yang kliennya pedofilia itu. Setelah saya lihat orangnya, aduh nggak bayangkan itu. Kayaknya nggak kelihatan ini. Aku sudah dilakukan ini dah. Bayangin kalau kita bisa punya prediktor gitu. Kan mungkin anak jangan deket dia nih. Nah, usia 6 tahun dilakukan pelecehan oleh dia gitu. Kan bayangkan kalau kita nggak bayangkan punya Anda punya adik kecil malam tahu-tahu dirusak sama dia. Lah. Bisa juga kalau bisa ditelusur itu misalnya. Ternyata dia juga mungkin dulu-dulunya misalnya jadi korban. Kan berarti bisa untuk prediktor kan. Kita harus ada, nah makanya anak-anak yang korban itu harusnya direcovery bahwa benar-benar bisa bersih itu biar besok tidak jadi karena kasus dulu yang itu juga sama jadi ternyata dia korban setelah itu tumbuh besar dia akhirnya nah kalau memang ada pola kayak gitu kenapa nggak di ini kan artinya jadi untuk nah itulah gunanya kita mempelajari apa variabel-variabel kehidupan nah makanya di dalam konteks ini karena eta ekonometri variabel ekonometri gitu bayangin cuman variabel apa kemarin isu Menteri Sopo si ini sama Sri Mulyani akan ini aja kebakaran tadi si IHSG-nya gitu. Hari ini sudah boleh hijau lagi gara-gara si ini enggak itu saya enggak. Jadi ini kita betul-betul kalau Anda bisa mendapatkan itu kan variabel apa? Kualitatif kan. Pakai dummy variabel bisa kita ini kan kita dapat data bagaimana di Indonesia rentannya instrumen ekonomi itu oleh hanya perilaku-perilaku kualitatif itu. Padahal kemarin sahnya ada yang bimbingan skripsi ingin hoax itu hoax, adanya hoax apa hoax untuk ngomong. Tapi susahnya ternyata dapat datanya dulu. Dia pakai suatu web yang menyatakan namanya turn back hoax apa itu. Ini hoax katanya. Ini satu yang salah. Gimana kita tahu bahwa itu benar sama? Saya tanya ini webnya punya siapa dulu? Karena yang susah sekarang adalah maka orang statistik kerjanya cuma nyari apa sih? Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah itu sebenarnya instrumen statistik. Tahu kan kesalahan tipe 1 itu artinya apa? Handal benar ditolaknya. Nah, maka tantangan di statistik selalu seperti itu. Ditambah lagi setelah kita ini kan adanya apa? Missing data tadi, konteks non random. Ini yang tadi kita bahas tentang kan mahasiswa boleh berpendapat kan namanya di tim koordinasi semester diwakili oleh satu angkatannya satu ikut terapkan ikut tim juga tapi untuk yang dia berbicara kan tapi setiap apa yang disampaikan itu seolah sebagai sesuatu mewakili namanya semua besar salah satunya yang malah tugasnya terlalu banyak baiknya dikurangi nggak ada lagi mungkin kuis juga terlalu terus apalagi ya macam-macam itu tapi apakah itu kalau harus dipenuhi padahal semua dosen punya punya misi kan pada saat itu karena apapun orang pilihan kehidupan sebagai di pendidikan sebenarnya ingin mengubah orang yang di depannya kalau yang online ya orang yang diikutin karena saya apain saya duduk di sini Anda nggak berubah sama kali gara-gara ikut kuliah saya ngapain saya bilang itu kan kenapa harus saya jadi karena sejak saya dulu ikut kuliah selalu saya itu walaupun dosennya nggak ngasih tugas saya bikin tugas jadi karena apa saya ingin setiap saya hanya pernah ketemu mahasiswa di Malang Sumatera itu gara-garanya dia kok saya diperlakukan seperti bapak yang di UGM ya oke yang bulan dia itu belum praktekin setiap baru minggu saya ajarkan apa dia sudah mau dan dia Pak saya sudah benar belum ini benar pakai materi yang minggu lalu saya bilang tapi apakah itu sudah sempurna belum karena nanti ditambah lagi metodenya saya bilang oh, makanya kami ikutin terus. Nah, saatnya kuliah berakhir, kamu tahulah bahwa dengan saya ngambil kuliah itu, saya dapat apa sih? Nah, saya yang menarik pas yang matematika finansial itu kan pertama saya muncul kan saya yang ngajar itu gara-gara untuk minat statistik yang kata keuangan. Ada yang kisah nyatanya apa? Gara-gara dirayu pinjem uang terus. Belum habis disuruh pinjem lagi, Pak. Diiming-imingin lagi, Pak. Nah, gimana menjelaskan bahwa itu apa sih bayar jadi nggak ada selesai. Nah, terus juga mulai itu bunganya kata bunganya murah, bener murah apa? Tahunya dari mana?
Ya harus kita hitung kan. Nah, setelah dapat materi kuliah itu, kita lihat apa jadi sekarang akhirnya berapa jadinya katanya nanti jadi lebih. Kadang kita hanya percaya aja kan. Nah, apa yang bisa mengubah data kan ubahlah apa dia orang tuanya yang apa sedikit punya utang dia apalagi murah banget. Nah, ada kasus yang apa kalau yang di dunia ini kan dunia pinjol kemarin yang menjeratnya sampai apa. Sering selalu iklannya bunga. Nah, sekarang dalam fenomena pada saat kita sudah punya data adalah adanya yang outlying outlier observation. Apakah kita buang aja? Memangnya yang bahasa ininya tadi kan orang yang punya kelainan, ya harus kita tetap harus masuk. Karena untuk analisis keseluruhan kehidupan ini jangan mengesampingkan orang-orang yang seperti itu, karena menyebabkan kita nggak waspada kan. Nah, menurut saya jadi makanya akibatnya apa? Kalau ada outlier ke sana, tapi ada yang ke sini imbang, masih normal jadi simetris. Persoalannya banyak yang ke sana, berarti menceng kan. Nah, di statistik bagaimana ngurusi menceng? Kita informasi supaya jadi. Tapi pada saat kita ini kan kembalikan lagi. Dan di bab ini sebenarnya kita diberi tantangan tentang situasi-situasi pada saat tadi bentuk fungsionalnya, terus beberapa asumsinya yang kita jadi banyak prediktor ada risiko apa? Multiko. Nah, inilah yang nanti saya akan di apa bagian ini kita akan melihat bagaimana kita mencoba memberi tantangan. Maka saya harapkan nanti di ujiannya besok kita juga akan saya kasih tantangan itu. Data ada yang saya berikan. Tapi nanti bisa juga adalah Anda saya beri kayak tadi bisa juga dari jurnal, kritisi jurnal ini. Melanggarnya dia apa, Anda bisa ngatasi nggak? Menaikkan kalau dia mengatakan teman itu, kalau dia nggak ada datanya, mungkin saya misalkan coba akan cari yang ada data, yang datanya kebetulan ada. Artinya nanti Anda bisa akan apa, berusaha mengejar lebih baik dari yang dia lakukan kan. Walaupun dia sudah diuji karena skripsi misalnya, atau tes, atau mungkin malah jurnal. Tapi karena mereka adalah tidak belajar statistik sebanyak yang seperti ada, apalagi ini ada baru belajar sampai baru minggu ke-6 kan, sebenarnya belum tamat kan. Tapi boleh melakukan pengayaan dengan cara Anda jadi, ya karena sekarang ada teman-teman pintar yang silakan, makanya ujian terbuka adalah saya inginkan Anda justru memanfaatkan teknologi terkini kan. Kalau tanya saya kan saya nggak akan balas kan, Pak ini sebenarnya diapain? Siapa ada yang kemarin kuliah kok saya udah gitu. Terus dikirim lagi gambar data ini scatter plotnya. Terus saya suruh jawab kata, ini sebaiknya bagaimana? Sebaiknya baik-baik saja. Karena baru satu variabel dinikan, ya kacau kan. Karena membutuhkan sebenarnya variabel lebih banyak karena supaya dia bisa terurai kan. Jadi ada nilai kok gini. Dia nggak pernah kan dia hanya tertarik yang lama belajar sama nilainya. Ternyata ada yang lama belajarnya nol, nilainya bagus itu. Salah nggak itu? Kalau belajar itu artian Anda tidak di kelas ya, cuman belajar sendiri, itu masih mungkin. Kalau anak yang pintar dari kuliah aja itu, dia ini sudah cukup itu adanya. Nggak pernah belajar di rumah dia santai gitu. Tapi kalau belajar artian semua total sejak dia dari nol artinya nggak pernah belajar itu, entah dengan kuliah atau diskusi dengan temannya itu dihitung, nggak mungkin nol langsung bisa dapat nilai bagus itu. Dia dari mana knowledge-nya di sini? Nah, kalau nol artian hanya yang belajar mandiri, bisa itu ada yang nggak perlu belajar mandiri hanya dari belajar dia bisa misalnya. Nah, inilah yang nanti pada saat kita mulai melihat nanti ada beberapa metode pokoknya transformation-nya, ada riset test-nya. Ini, nah salah satu bisa ke aspek kalau mengurusi ini ada apa? Instrumen variabel. Solusi-solusi yang nanti bisa dicari atau kalau kita mau apa? Menghapus saja imputasi diganti dengan min, median atau apa kalau ada yang konteks tadi missing. Nah, yang seperti ini kalau Anda membutuhkan tadi mencari lebih jauh, ya silahkan aja loh besok ujiannya terbuka. 2 jam Anda bisa berbuat apa untuk mengatasi problem itu. Nggak cukup saya kasih waktu 24 jam kan. Harus berbeda kan. 2 jam sama saja dengan 24 jam itu ada ya kayak gitu karena orang yang sibuk kan. Jadi dia hanya apa? Di rename
salin, rename jadi tugas, sama saja itu. Artinya dia nggak melakukan apa, yang saya kasih waktu lebih, itu sama saja kalau kerja itu, ya itu tadi aja, ya udah pokoknya saya udah nggak punya waktu lain di luar itu. Untuk deteknya mungkin bisa Z-core, ini interquartile rank, leverage and cook distance. Nah, nanti ini juga kalau Anda ingin dapat, kan teori di buku ini kemungkinan kan nggak lengkap lah buku ini. Buku ini kan lebih lebih banyak untuk ke komputasi secara ini, yang makanya bukunya dengan R lah. Cuman supaya nggak ada alasan gini, saya nggak punya SPSS, nggak punya ini, saya nggak bisa ngerjakan. Ini R-nya minimal itu kan. Maka di sini isinya apa? Melakukan apa? Hanya sampai estimasi R-square, kadang kan nggak sampai semua lengkap diuji. Nah, ini least square absolute deviation minimize the sum of absolute. Kalau yang kita pakai kan apa? Least square apa? Dikuadratin kan. Kalau ini di absolutkan. Absolut mencari minimumnya gimana? Mau diturunkan ada absolutnya gimana? Kenapa kuadratik itu? Karena kita akan gunakan kalau OLS kan fungsi kuadratnya diturunkan, jadi dapatlah solusi kosongnya. LAD kalau kita punya absolut, fungsi absolut diturunkan seperti apa itu matematiknya? Jadi lebih repot enggak gitu. Nah, ini salah satunya jadi gunakan apa ini? Pernah bekerja pakai ini linear programming teknik? Pernah ambil kuliah matematik, mungkin ada linear programming kan di sana. Ini punyanya toolnya matematik gitu. Saya pernah ketanggur, saya nggak bayangin cuma ganti distribusi loh. Kok ya pakai namanya partial integral differential equation. Bayangin partial ada integral. Solusinya apakah kosong? Enggak. Numerik. Nah, itu otomatis akan menjadi tantangan lagi kan. Codingnya enggak jadi enggak gampang. Di era itu belum ada ChatGPT, enggak ada. Kalau masih pakai madhab, saya harus tanya ke sana kemari, barulah akhirnya dapat solusi. Ya beruntung yang ditanya kebetulan ada yang ah, kalau nggak ada ya kita berhenti sudah itu. Jadi masalah yang tidak terselesaikan. Karena apa? Kita harus punya solusi dengan cara berbeda. Nah, sekarang kita ngurusi bentuk fungsionalnya. Kita akan mencoba apa? Relasi ininya antara prediktor dengan apa? Responnya seperti apa antara dependen dengan regresornya. Regresor kan yang prediktornya sering istilah untuk ininya. Nah, manifest accident ini gimana caranya? Linear dalam parameter sudah kita dapat, linear dalam parameter, X-nya bisa dimainin apa? X pangkat 2, X bisa. Ada juga yang malah bikin itu, terutama di aplikasi keuangan, yang keuangan yang paling banyak kreasi. Untuk salah satunya yang akhirnya namanya diabadikan untuk memodelkan yield di obligasi. Kok bisa-bisanya ada? Sudah misalnya itu beta 0, X1, pas beta 1, X2, beta 3-nya log X2. Bisa juga akar ini, kok ngapain itu ke situ? Tapi dia punya alasan yang bisa dijelaskan akhirnya. Dan karena kreasinya dia, diabadikan pada namanya. Karena apa? Berguna bagi dunia ekonomi khususnya aplikasi itu. Nah, berarti Anda pada saat bereksperimen kan Anda nggak punya mau, tapi kalau ternyata itu bisa berlaku untuk berbagai, apalagi Anda bisa mengidentifikasi data yang kayak gini loh, pasti untuk urusan ini. Nah, lama bisa diabadikan kan banyak orang pakai kan, laku istilahnya modelnya. Nah, inilah yang akhirnya pertanyaannya, questionnya apa? Is the given specification the correct one? Kata koreknya kasih tanda. Aku kan artinya apa? Korek dalam artian ya sudahlah, di antara yang saya punya tadi ini yang sudah terbaik akhirnya. Terbaik tanda petik relatif terhadap apa yang kita miliki. Nah, maka tantangannya besok pas di UN adalah Anda punya berapa alternatif mungkin bisa beda. Ya. Anda bolehnya mau dari mana, mau kreasi apa. Nah, kalau kreasi kita berdasar suatu referensi ilmunya ini ekonometrik, ya sah saja boleh aja. Tapi bisa juga apa? Kita agak liar sedikit. Yang penting pokoknya saya berusaha bikin kreasi. Nanti kita lihat R square-nya sama asumsinya nggak ada yang berarti oke. Dan kita pakai untuk prediksi ternyata akhirnya betul-betul ya akurat. Ya errornya kecil, residualnya kecil.
Nah, akhirnya kita mempunyai sebenarnya di regression equation specification error test, ini sebagai riset ini adalah kayak tadi kita berbagai punya banyak persamaan regresi kan, spesial. Nah, dites secara errornya nanti mana yang jadi lebih. Nah, kalau Anda bisa sekali lagi, ini enggak, wah, Anda boleh langsung ketikan, coba sekarang ketikkan kata riset ini di ChatGPT ada, coba masing-masing di ini kan. Langsung dikasih, minta teorinya. Ini riset ini, Anda bisa, ini, oh belum keluar di mana ya, jadi oke. Sudah, saya sudah share screen kan, Anda bisa lihat kan itu. Jadi setiap kalau Anda bisa belajar kayak gini dia, maka sebenarnya kalau dalam konteks sekarang itu menurut saya ketergantungan terhadap dosen harusnya nggak tinggi. Ada yang masih mengatakan dosennya ngajarkannya nggak lengkap materinya tadi saja. Ada yang diloncatin katanya itu. Ngapain pusing-pusing kayak gitu? Kalau zaman dulu kala saya masih kan iya itu. Karena tahu Anda rasanya zaman kuliah zaman saya itu perpus bukunya terbatas, itu kadang sama teman yang agak disimpan di mana itu. Kita mengandalkan catatan dari dosennya mesti nggak puas kan. Kita ingin belajar lebih jauh kan tidak harus baca bukunya ya. Nggak semua orang. Lah sekarang digital sudah saya kasih buku banyak banget kan itu. Mana sempat saya baca tapi apa. Maka besok kalau ada yang bisa pinter gini, saya mencatat selalu Pak, dari buku yang dikasihkan saya itu halaman ini Pak, saya teorinya. Wah, tentang resep ada Pak ternyata misalnya. Sudah dapat ini, riset ini, sudah dapat teorinya. Coba dasar-dasarkan boleh di ini kan. Ada yang Anda dapat, apa kalian dapat juga teori tentang riset. Terus minta bukunya mana dan kalau dapat jurnalnya yang mengeluarkan pertama ide, ini tes ini. Coba Anda searching dapatnya apa coba. Kalau memang belum ada kesempatan Anda bisa berkarya kan, jadilah Anda bisa langsung S1 langsung S3 gitu. Enggak harus S2 dulu itu boleh gitu. Seperti apa konstruksi ini? Anda mana sudah dapat teorinya ini, terus langkah-langkahnya. Anda perhatikan di langkah-langkahnya. Tujuan dasar adalah menentukan spesifikasi, diuji, di sini langkah pengujiannya coba naik. Kan harus menentukan model ininya dulu, terus fit model regresinya, pengujian risetnya ini. Itu kan salah satunya jadi memasukkan di bentuk regresi ada apa, tambahan di ada gamma kayak gitu kan. Kalau yang di standar kan nggak ada kayak gitu kan. Nah, nanti kemudian diuji apakah koefisien gamma itu ada signifikan apa enggak. Nambahin sampai ada pangkat 2, pangkat 3, terus itu hasilnya. Kalau ini agak puas konstruksi ini, Anda minta lagi ke link e-book-nya itu. Kalau dulu saya harus datang ke perpus nyari kayak gitu, bukunya aja ada, mana stoknya juga nggak banyak itu. Ini juga kemungkinan digitalnya nggak ada, kalau nggak ada tapi masih berbayar. Nah, saya biasanya cari yang apa edisi yang lebih lama, biasanya sudah gratis itu. Kalau yang baru keluar ya bayar itu. Ramsey kan tadi kan ini, pada tahun berapa itu? 69 loh itu. Ramsey sama, Anda juga dapat Ramsey. Sama-sama searching Anda sama ChatGPT mungkin ketemunya sama, tapi kalau satunya pakai Gemini, pakai DeepSeek, mungkin beda itu. Iya, iya. Jadi ini kan lebih untuk ke konteks linear kan? Kenapa nggak kita bikin yang non linear? Ini tahun 69 loh ya. Ya zaman kita ya masih susah waktu itu kan. Saya masih 4 tahun jadi nggak. Baru sempat denger gitu kan. Maka saya senang sekali sekarang dengan adanya gini, kita kalau pas apa oke, tadi kira-kira nanti sudah bayangin kan suasana di ujian Anda akan sibuk dan boro-boro nanti tetap akan diawasi, tapi saya harapkan ada nah nggak tahu nanti si siapa Fahmi sama Yasmin kalau benar ikut, yang ngawasi siapa nanti ya dirinya sendiri gitu kan. Toh memang ini ujian terbuka sebenarnya nggak usah diawasin nggak apa-apa. Karena yang saya cari apa sih? Adalah effort Anda berusaha mencari yang terbaik gitu. Anda mau percaya yang tag Wildan ya silakan aja kan. Wildannya mau kan?
dikasih yang pasti hasil awal aja, nanti hasil akhirnya nggak usah dikasih cabang gitu kan bisa. Kayak dulu saya kasih kali zaman kalau ada PR tahu, zaman itu kalau pagi-pagi disambut. Nah, tapi apa? Yang ada yang dermawan sekali, tapi PR-nya sering salah. Tapi yang pintar biasanya agak lebih pelit. Karena dia ingin cari teman sama-sama yang sama. Gimana? Dapat untuk apa? Dapat papernya ini ada. Fullnya nggak dapat, cuma dapat di bagian. Coba Anda share screen kan coba daripada saya ke situ. Gantian share screen. Oh, ini sudah ini. Oh ya. Tadi itu dapat juga. Ada tadi papernya. Yang 69 itu. Saya pernah dapat yang jadi dia kayak di scan itu. Karena tahun 1000 lah berapa itu yang tentang apa ya? Oh, yang tentang biasa karena penasaran itu. Bagaimana dapatnya rumus BMI. Body mass index itu loh kan rumusnya kayak regresi kan setelah silent kan. Jadi regresi linear sebenarnya kan. Kalau jadi len Y sama dengan itu len berat apa ya? Terus dibagi tinggi badan kan minus 2 len T-nya itu. Itu kan kalau setelah di ini kan jadi ini tahun ini ya si Ramsey ini tahun dari Michigan State ya. Ya meyakinkan lah ini kan. Dia masuk ke paper tahun 67 kayaknya. Classical cuma 22 halaman. Ini linear loh baru loh ya, classical linear regression yang dia ini kan. Kenapa sekarang ada nggak keluar yang non linear? Nah inilah maksud saya kalau yang ini yang berpikir untuk kepentingan aja karena di pas bab ini memang kita bab berpikir kreasi. Karena saya nggak puas dengan sampai minggu ke 5. Hetero sudah saya atasi tetap aja itu R square saya masih rendah, juga pelanggaran asumsinya masih banyak. Ini baru ngurusi yang ininya aja nanti sudah membantu enggak. Oke, sekarang apa udah nanti itu tambahan Anda mungkin mau membaca, mau ininya apa Anda ingin mengkaji itu untuk skripsi boleh nambah apakah di paper yang terkini ada orang yang peduli ngurusin kayak gitu. Apalagi dengan di era machine learning sekarang kayaknya orang sudah nggak peduli lagi dengan yang klasik kayak gitu, ngapain susah-susah. Nah, nanti Anda boleh uji coba datamu diolah dengan yang tercanggih sekarang yang di dunia deep learning lah, machine learning itu. Tapi kita pakai untuk prediksi katanya kan bebas dari asumsi, bebas dari segalanya, kayaknya enak banget kan. Tapi itu nanti kan gini, Anda kerjakan kan sesuai dengan bab yang Anda miliki dulu. Anda sampai berapa? Untuk UTS itu kan sampai bab yang hari ini. Kok data yang Anda miliki sudah bisa data yang saya kasihkan, Anda sudah sampai maksimal itu tetap belum. Anda bolehlah mulai berpikir keluar dari udah diginikan ini kan. Tadi yang word rate kayaknya juga apa ini yang data yang selalu dipakai kan mungkin tantangannya ini kayaknya banyak itu. Terus adding apa ini? Polynomial fit value-nya. Tadi kan ada kan itu sampai derajat 2 itu kan yang di tadi yang Chandra itu ya tadi yang searching kan ada tambahan apa? Ya topi terus ya topi pangkat 2. Ini kan yang di ini kan di sini. Nah, bagaimana terus untuk konteks untuk tesnya? Si Ramsey tahun 69 sudah mikirin sampai sebegitunya kan itu. Nah ini pernah the function handle the rest automatically. Jadi secara ininya apakah tapi kayaknya belum nanti nanti kemarin ada sudah nyoba ke sini belum? Belum kan? Nanti coba data yang Anda miliki Anda masing-masing itu kemarin sudah pada maksimal belum? Miljan terakhir R square-nya berapa? Sudah ditambahin ngurusi heterosnya loh ya. Seperti yang walaupun besok mungkin saya minta presentasi yang besok pagi aja yang ini belum. Sudah nyoba ganti data lagi. Oke, ganti data nggak apa-apa. Tapi Anda rekor per hari ini R square berapa dengan pelanggarannya berapa? Coba berapa? Skornya 46-an. Tapi enggak maksudnya dari Anda coba beberapa data yang paling tinggi baru 46. Oh, yang kemarin itu 96 tapi data emang yang berhitung. Gimana? Yang pertama PDRB. Oh ya, itu bisa sampai 96. Tapi emang variabelnya yang berhitung. Oh, jadi itu kan namanya hanya ini kayak tadi saya ngitung B-nya berapa, berat badannya, tingginya, BMI-nya berapa, saya regresikan ya jelas itu.
Mesti R square-nya langsung. Tapi bagaimana dia menemukan rumus itu yang jadi pertanyaan. Gimana aku ngitung PDB kok pakai rumusnya itu? Akhirnya pertanyaannya malah itu. Kayak pertanyaan saya, kenapa ngitung body mass index kok apakah masih berlaku kalau sekian sampai sekian orangnya normal ideal dan apakah berlaku untuk semua? Nah, itu tantangannya adalah di situ. Rumus BMI berlaku untuk semua keadaan. Orang yang apa? Maaf itu yang ini. Nah, betul kayak gitu. Nah, tadi PDRB pakai rumus itu dan si penemunya siapa sudah dicari. Yang melibatkan apa saja tadi itu yang ada akhirnya bikin regresinya kan jadi bagus kan? Karena apa? Kayak tadi saya punya BMI, berat badan, tinggi badan, saya regresikan. Ya jelas itu akan ketemu yang tadi, mesti yang satunya dekat dengan dua. Itu kan kayak simulasi jadinya. Tapi kalau sudah nanti ada anomali karena outlier yang ada orang apa, tapi kalau akhirnya akan ketemulah bahwa BMI itu sebenarnya mengukur untuk orang yang normal dalam artian itu. Tapi orang yang misalnya ini kan apakah masih cocok? Mosok dia sehat gini hanya gara-gara karena tingginya enggak ini terus dianggap dia enggak kan enggak bisa. Oke, tadi urusan apa? Bentuk fungsionalnya ya yang sampai dibikinkan riset tesnya itu tadi yang si Rate itu. Nah, sekarang dari sisi errornya. Kalau yang kalian ini karena measure error occur when a variable is not measured accurately. Bisa nggak terjadi orang mengukur variabel itu nggak akurat? Ini yang pernah kejadian gitu. Di variabel itu nilainya sekitar 10 ribuan, tiba-tiba ada yang 100 ribuan. Kita curiganya mesti salah ketik kan? Dan kalau itu benar terjadi kira-kira karena apa? Tapi cenderung intuisi kita mengatakan kalau lainnya sekitar itu outlier dianggapnya mesti apa? Sesuatu yang salah. Tapi kalau benar memang ada fenomena itu ya mau tidak mau kita harus. Nah, kadang ini kata-kata apakah karena waktu kita ukur jadi enggak apalagi kalau sekarang apa itu banyak alat ukur kan. Di rumah tensi saya sekian, di sini tensinya beda misalnya. Yang benar siapa itu? Yang paling mahal lah gitu. Kadang akhirnya gitu kan yang aku dianggap akurat itu. Tapi sekarang apa namanya ada smartwatch itu. Pernah nggak dites secara regresi itu? Dicobakan ke semua ini suruh ganti pakai itu. Terus pakai alat satunya lagi akan ada kalibrasi bahwa itu sebenarnya beres enggak gitu. Nah, sekarang kadang kita mikirnya kan si error pada saat setiap X itu hubungan dengan Y, ada kan error juga ikut andil bisa makanya di sini ada dependency atau the effect the dependent on exponential variable. Maunya kan hanya apa? Yang ngurusi yang di dependennya kan si responnya. Nah, pada saat di konteks ekonometrik kadang si X-nya juga bikin karena apa? Di konteks ekonometrik nggak selalu si X-nya itu betul-betul orang yang independen kan sebagai independen variabel harusnya kan apa? Kan nggak mungkin di dunia ekonomi bisa dikatakan. Maka salah satunya kemudian bisa juga jadi akhirnya nanti besok ke yang simultan equation itu. Karena kita nggak cukup menganggap bahwa dia adalah ini yang memang bukan saya yang itu kan pengantar yang di S2 kan yang itu saya bawa ke situ sudah langsung kan. Dia lebih lebih ini memangnya S1 juga mesti background-nya dan enggak maksudnya ya udah harus ngejar belajar. Tapi saya beri tantangan beda karena apa? Dia nggak saya antarkan lagi gitu. Karena judulnya sudah nggak pengantar. Karena ada masih saya antar ya oke lah pelan. Orang namanya ngantar kan ya masih. Walaupun itu mungkin sudah terasa cepat ya. Tapi yang penting ada tadi sudah berusaha nyari data lagi, tapi dapat baru berapa? 46 dengan asumsinya dilanggar berapa? Jadi masih aman memang variabelnya satu doang. Oh, masih satu. Itu masih bisa aman ya. Normalnya masih terpenuhi, tapi sayang R-square-nya masih kecil. Berarti kalau bentuk liniernya yang kemungkinan jadi masalah itu. Nah, coba itu dipertahankan dulu di otak-atik sampai dengan satu variabel, asumsi tetap terpenuhi, tapi mungkin bentuk hubungannya sudah nggak linear lagi. Mungkin R-square-nya naik seberapa, tapi kan nggak mudah. Jadi.
Miss-misser di sini berarti apa? Kita misalnya tadi ya kenapa ada 10.000 tiba-tiba ada 100.000? Kira-kira ada salah ukur apa enggak? Kalau nggak salah ukur salah ketik. Yang bagian ngetik datanya itu, entry-nya lah. Nah, kalau ada di konteks dependent-nya kan si Y-nya kan besok yang akan jadi ininya. Nah, konsekuensinya apakah bisa kaitannya dengan si regresornya enggak? Terus akibatnya apa? Estimatornya bisa kena dampak. Ya benar, makanya kenapa pada saat itu perhatikan di sisi itu. Tadinya misalnya betanya berapa, berubah jadi jauh berubah. Apalagi akhirnya berlawanan arah lagi. Gitu. Logikanya harusnya ini saat teorinya, kenapa jadi malah harusnya positif jadi negatif. Wah, udah bikin pening lagi kan disebabkan karena itu tadi yang dependentnya. Sekarang kalau yang explanatory kan berarti yang apa? Aku belum share screen. Belum share screen ya? Oh iya, sorry, sorry. Oh ya, ini yang di jauh di sana jadi untung ada yang di sana. Saya padahal yang nonton tapi nggak memperhatikan itu. Oke, makasih. Saya kadang double maunya supaya itu jadi nggak lupa. Tapi ya di sini kan nggak merasa, padahal Anda juga nggak, oh buka overleaf-nya, jadi oh iya, jadi nah kalau semua malah buka overleaf, jadi akhirnya nggak ketahuan, nggak ada share screen-nya. Nah, kata sering regression, sering get regression, sering gini kan, jadi itu gara-gara trouble di prediktornya X-nya itu. Ada nanti ada range regression. Nah, namanya siapa ya yang ini sudah agak laut. Jadi artinya dia mengurusi dampak gara-gara di prediktornya yang di otak-atik. Kan salah satu teman jadi bisa apa? Jadi ada least square biasa, ada weighted least square itu juga salah satu tadi. Karena akan berdampak kepada apa? Estimatornya itu. Jadi kemungkinan dia bias. Malah kadang kalau yang kemarin akhirnya apa? Kalau yang dicari ini adalah namanya apa? Multiko-nya. Kalau multiko menyebabkan apa? X transpose X-nya jadi bisa singular itu nggak punya. Itu yang akhirnya dikasih bobot di tengahnya supaya jadi bisa non singular, bisa punya inverse. Nah, ini berdasar dari ini namanya gunakan simulasi ya, sengaja mengenerate ini. Fenomenanya apa ini berarti ini? Y ini jadi kan terus Y sama dengan Y topi plus suatu error lagi. Jadi artinya apa? Di sini ada gangguan di sisi apanya ini? Dependent variabelnya. Kita mengukur Y, dapatnya Y topi. Kan variabel yang kalau regresi kan maunya yang Y-nya. Berarti di Y-nya ada Y topi plus suatu error. Ini berarti error di pengukuran pada saat independentnya. Harusnya kan kita tutup yang ini kan, cuman adanya nggak sudah pakai step Y beta 0 beta 1 X plus U atau error biasanya kan itu sudah selesai kan. Tapi dengan mengakomodasi keberadaan adanya pengukuran apa kesalahan di dependen ya, jadi muncullah ini kan Y sama dengan Y topi plus X. Yang diukur adalah yang mau kita ingatkan Y, tapi di sini dikatakan true value dari Y itu adalah tidak bisa kita ukur karena ada keberadaan apa? Tambahan ada si error, jadilah si Y tadi. Ya contohnya tadi kalau Anda diukur apanya sekarang sekian, apakah kalau istilah di fisika apa namanya itu error correction apa kalau mengukur ada. Karena kita nggak yakin pada saat kita mengukur sebenarnya itu nggak ada kemungkinan kesalahan di situ. Nah, apalagi mengukur nilai itu. Anda sering dari protes kan, minta ditransparansi, jadi kayak apa saja jadinya nilainya segini. Nggak sesuai prediksi Anda kan, mesti Anda jadi protes. Kalau kebanyakan malah enggak. Namanya overfitting, apa overfitting. Tapi kalau underfitting, saya bayanginnya
Aku dapatnya B, wah mesti protesnya kan. Tapi kalau diprediksi dapat B, ya saya berarti ngerasakan dapat A, ya udah diam aja. Nah, sekarang missing data. Karena gara-gara kita punya banyak variabel ada resiko, mesti di situ ada yang paling enak apa? Ya udah di-skip aja, dihapus saja pas itu. Mung datanya banyak loh masih. Nah, yang dibuang kira-kira protes nggak? Kalau seandainya dia boleh bicara, kenapa saya nggak boleh ikut ambil? Gitu kan. Hanya gara-gara apa? Missing pada saat karena pada saat kita menghilangkan dia, itu bisa berakibat yang lainnya yang sebenarnya ada, ikut dihilangkan kan. Karena dalam satu berarti kalau menghilangkan harus satu baris kan. Kok pilih-pilih ini dicampur, yang ini enggak digeser aja gitu kan ya. Karena harus kalau dalam konteks struktur data kan selalu harus apa? Ya ini data saya ya harus saya. Kalau saya sekali dihilangkan ya hilangkan semua aja yang sudah. Yang protes kan kalau seandainya itu data pasien itu bisa protes. Aku nggak diikutkan. Ya gara-gara ada satu yang kebetulan saya nggak bisa. Ini juga ada resiko ke estimasi bias. Nah untuk mengurusinya, ini kalau langsung diarahkan dengan Python-nya apa? Kalau teori yang secara ininya kan paling ini kalau untuk getting missing kan bisa tadi dibuang atau mau diganti dengan apa bisa cari kata-kata di sekitar ininya atau apa silakan itu berubah suatu tantangan yang tersendiri itu untuk menghasilkan karena kita tujuannya tetap akurasi kan itu akhirnya. Terus ada lagi apa yang INF atau NAN ya kadang di data yang muncul ya kan di. Nah kan ketemu kalau kita data ini munculnya ada nah ini nanti mungkin dikasih tulisan nanti saya akan masuk ke bukunya itu. Oh, ini kayaknya berulang ini kayaknya tadi belum sempat saya ini kan. Nah ini alternatif dari ordinary least square dengan less sensitive terhadap outlier. Least square kan kita apa? Kuadrat dicari minimalnya kan fungsi kuadrat ini. Nah sebagai gantinya dari ini adalah menggunakan absolute. Sudah ada yang nyoba belum? Dalam menghadapi keberadaan adanya outlier atau kayaknya kemarin kalau ada outlier pilih dibuang itu ada yang milih gampang. Kemudian di skripsi juga ada yang gitu, Pak saya ini ya Pak yang saya buangin aja. Ya udah data masih banyak, cari aman aja kan. Karena dikasih tantangan diatasi tidak. Ya kadang kan sudahlah ini aja sudah rumit-rumit ternyata masih ada seperti kenapa nggak dibuang aja. Nah kalau ini diatasi dengan kita ke LAD-nya ini. Berarti gunakannya kalau di square kan itu tadi di fungsinya diturunkan dapat mencari minimumnya kan bisa secara kalkulusnya matematiknya. Nah di sini kita akan gunakan kondisial median itu sebagai pengganti dari kondisional min-nya. Jadi tidak gunakan min-nya, tapi gunakan jadi mediannya. Nah median kan bentuk khusus dari apa? Kuadrat tapi yang 50%. Nah benar nggak ini Pak Badia? Lebih merubah terhadap. Nah nanti kalau data terakhir ada outlier-nya nggak? Kemudian ada nggak kemarin yang ada cari naik? Kayaknya baik-baik saja, mungkin kan kalau di plot kan kelihatan di scatter plotnya. Nggak ada yang memencil sendiri kayak lari ke sana. Gitu, enggak. Nah, cari tantangan yang outlier-nya betul-betul wah jauh sekali. Jadi nanti benar nggak nih dengan ini dia jadi lebih gede. Nggak khawatir untuk komputasinya, Python-nya ada. Jadi di SPSS ada nggak? Saya udah lupa SPSS nggak pernah pakai lagi SPSS Minitab dan SAS Ivius. Padahal dulu favoritnya apa? SPSS ada SAS Tata ada apa lagi namanya S Plus dulu saya sampai mengalami perjalanan dari yang paling sederhana namanya Microstat dulu.
Anda mungkin nggak kenal yang underdose namanya. Kan saya start dari mulai underdose artinya zaman masih pakai apa disketenya gitu. Maka saya dulu ada mata kuliah yang lama nggak ada reliabilitas itu, ini masih tertidur lagi ya. Saya kemudian beli, ada disketnya, ada softwarenya. Wah langsung pesertanya hampir 90 setelah dari pertama sepi kan, gara-gara dipamerin oleh cuttingnya bahwa ini reliability pakai ada softwarenya itu. Dan diinstal di ini masing-masing bisa di apa dulu komputer masih kan belum ada masih namanya pakai disket gitu. Yang keduanya langsung jadi hampir buah biasa kan kayak gitu kan langsung viral mungkin jadi karena bayangkan tadinya apa kalau nggak pakai software kita capek gitu. Nah ini sudah ada jadi nanti silakan Anda coba aja. Ini apa yang jadi problem limitation-nya LAD-nya ini? LAD inference only valid berarti artinya apa? Berharap untuk konteks maunya agak ke sampel besar ya, ke konteks asimptotisnya kan. Small sample is that should be limited cause jadi artinya untuk konteks sampel kecil bisa berakibat apa ini? Not provide reliable information. Artinya ini cocok untuk dunia apa? Big data kan, yang datanya kita besar masih aman. Dia apalagi tadi jadi mungkin nanti beberapa asumsi dilanggar masih selamat asal kita pakainya ini nanti. Dan datanya kita besar. Nah makanya di dunia statistik sekarang ada di era big data, tapi ada era small, ada di mana kita bermain di small data. Kapan kita terpaksa small data? Nggak pernah ke dokter, baru pertama kali ke dokter. Datanya baru dapat sedikit. Dokternya memutusin langsung minta banyak dicek mesti. Macam-macam ini. Karena medical record-nya nggak punya sama sekali. Orang ini sehat walafiat waktu jenazah sakit tapi nggak pernah mau ke dokter. Sekali ke dokter, dokternya dicek semua banyak hal. Tapi setelah ada BPJS sekarang kan datanya ada di BPJS-nya kan. Maka dokter asal dia sudah pakai BPJS akan terkoneksi ke komputer ini waktu dia menggunakan aplikasinya. Oh ini sudah ada. Baru sekali pakai, gimana maunya kan? Dia pakai small data harus memutuskan apa? Dikasih obat apa dulu nih dok. Mesti tanya, kamu punya alergi apa ini kalau nanti khawatir salah? Saya pernah merasakan di seperti itu alergi itu langsung sesak-sesak dulu ya, wah rasanya kayak mau habis gitu kan. Karena langsung bikin jadi bisa gagal nafas. Nah gagal nafas kelamaan ya sama saja gagal hidup dengan bahaya kan. Dibalik tanya kayak gitu, ya nggak punya pengalaman gimana? Karena nggak pernah gunakan. Nah ini ya kadang pada saat di era small data mau tidak mau kadang kita hadapi pada saat buat keputusan. Kalau dulu ada yang waktu itu gini, KP di PT Kereta Api pas ada baru dibuka jalur kereta baru. Baru berapa hari disuruh membuat gimana ini. Saya jadi ingat sekali gara-garanya itu terus muncullah waktu itu yang namanya kan grey model. Saya cari untuk yang small kayak gitu namanya grey model. Datanya masih sedikit time series. Anda pernah coba diketikkan sekarang. Nah, sambil di-share-kan ke saya coba grey model yang sekarang ada yang sudah lebih baru enggak? Grey model tahun sudah agak lama, silakan mungkin juga sama. Semua data karena besok Anda akan berurusan dengan time series besok setelah UTS ya. Dan sekarang itu berurusan tapi sementara di makanya kalau besok enggak boleh karena setelah yang ini nanti kita akan main di wilayah itu. Coba di share screen si Dapat Chandra atau ini. Yang tadi grey model masih tahun berapa yang terdetek gitu. Anda share screen aja biar Fahmi juga ikut lihat yang tahu di sana. Namanya grey model. Nanti terus minta teorinya kayak apa kalau memang di sini dia. Ini ada respon 1, respon 2 segala ini. Iya. Ini otak beda, otak kanan, otak kiri kayaknya. Iya ya, ini langsung Anda nggak minta 2 ini. Ini langsung ya oleh si ChatGPT-nya. Alternatif 1, alternatif 2 ini.
Nah, ini kan GM ini dulu yang pernah ada GM ada yang pakai sudah untuk skripsi GM 11 ini. Ini teorinya lumayan berat, makanya walaupun kelihatannya hanya satu aja sudah, makanya bisa dicek skripsi yang ini ada dulu di. Kalau saya pakai untuk KP waktu itu yang skripsi kan dulu yang banyak time series kan almarhumah Bu Herni yang sudah nggak ada. Nah, coba lihat konsep teorinya kan, mudah sekali. Nah, nanti besok kalau Anda berhadapan dengan ini kan modelnya malah kan DY, DT plus ini kan persamaan apa? Diferensial kayak gini kan. Ini kan orang matematik seneng banget ini kan, lihat kayak gini kan orang statistik, aduh kok model kayak gini, ini ngapain ini? Nggak menarik ini. Makanya dulu yang sekresi ini kan terus solusinya juga saya di banyak yang enggak close form nanti ini proses iterasinya. Nah itu terus coba ke bawah lagi kan dan terus persamaannya kayak gitu coba untuk bikin prediksinya. Ini dalam konteks untuk juga untuk konteks time seriesnya nanti di time series juga ada konteks model itu. Nah sekarang minta link papernya kalau yang terbaru ada yang keluarin enggak? Ini masih keluar terus kayaknya. Not need stationary data kayak gitu. Limitation-nya apa? Wah, langsung dikasih ininya kan. Karena akunnya Chandra ini biasa setiap apa-apa minta langsung code ininya. Dia sudah paham betul itu kenal dengan si akunnya ini. Saya juga karena dikenali gitu gara-gara saya setiap lagi baca apa ada yang penasaran kan langsung saya mintakan lagi gitu. Jadi dia langsung menyediakan kadang malah sudah nambahin penjelasan lebih ininya karena saya selalu mengejar kan. Kayak dihafalin juga akun saja gitu. Kan untuk ini kan kita pakai akunnya kan ini. Jadi sebenarnya kita sudah kenalan dengan si ada berarti setiap itu berarti minta ada code-nya itu. Nah, langsung dikasih ini ya. Oh, nah, padahal belum minta tadi ya. Iya. Ada cuma ketikan gray model gitu kan. Teori dikasihkan juga sama langsung codingnya kan ini. Maka belajar di era kayak gini, ngapain kita kayak makanya saya lihat ada masa stres nggak perlu lagi saya bilang gitu kan. Kalau dulu boleh stres itu kan. Sekarang yang stres dosennya gara-garanya maksudnya kalau dulu kan mahasiswa itu kalau sama dosennya kan takut. Bener-bener berani mandang kayak gini. Apalagi dosen udah kayak gini, nunduk semua kan. Sekarang sebaliknya dosen malah stres dengan mahasiswanya katanya. Maka saya generasi yang kurang beruntung. Zaman mahasiswa saya takut sama dosen, setelah jadi dosen takut sama mahasiswa. Maka saya berusaha sekarang udahlah, masuk sebagai kayak teman aja, santai aja. Jadi nggak ada saling menakut-nakuti lah. Maka saya lebih enak sebenarnya komunikasi ada yang memang didikan daripada di apa di forum itu ngapain. Harga saya kasih tugas banyak aja dilaporkan. Misalnya ini saya ngomong kecepatan aja dilaporin. Oke, ini karena katanya tadi ke konteks small, yang LAD kelemahannya pada saat itu adalah dia dan nanti Anda boleh buktikan dengan data yang sedikit. Nah, bagaimana di era karena untuk yang setelah UTS kan Anda akan masuk ada time series-nya. Maka apakah mulai ikut dilibatkan? Banyak kan ini ternyata yang sampai 2020 ya. Improve Gray prediction model for time series forecasting. 2020 ini. 2021. Berarti kan bisa skripsi di sini lagi kan. Di era big data memangnya selalu kita dapat big data belum tentu. Padahal kenyataan kita keputusan dengan hanya data sedikit, tapi kita harus buat keputusan. Siapa kemarin yang Danantara? Nah itu kan akhirnya lari ke Malaysia kan, memangnya Malaysia sama dengan Indonesia. Malaysia itu kalah dengan Jawa Timur dengan katanya Prabowo. Jawa Timur 41 juta penduduknya, sana di bawahnya. Banyak gubernur Jawa Timur lebih jadi Perdana Menteri. Karena apa? Sana lebih sedikit. Yang komen netizennya juga lebih sedikit, kita kan lebih banyak dikomentari ini namanya. Anda kan kemarin jadi lari ke sana kan? Padahal Danantara sudah punya data belum? Sekarang sudah punya data kan sejak di launching itu.
Sudah ada data masuk kan? Minimal data apa? Apakah pengaruh negatif? Apa pengaruh positifnya? Pasar saham responnya positif enggak? Netizen positif enggak? Itu sudah jadi data awal untuk ini kan. Langsung kemarin Anda sudah bisa menggunakan gray model untuk model dampak launching dan antara terhadap indeks harga saham. Dampak Trump dilantik aja sudah kemarin sudah bikin goyang di sana sini kan. Berarti baru berapa hari kan? Datanya masih sedikit. Apakah mau pakai A5, mau pakai ini untuk ininya? Iya, baru berapa. Terus setelah itu melihat kalau harian, oke sudah mulai banyak kan? Saya melihatnya bulanan. Pertumbuhan tiap bulannya kayak apa? Karena harapannya kan itu akan memberi efek positif terhadap pertumbuhan. Terus sudah ini pertumbuhan tahunan, aduh baru datanya belum ada. Tapi kan harus membuat proyeksi untuk tahun 2045 kan kita. Nah sekarang Anda bisa gunakan apa benchmarknya ke yang Malaysia. Sejak itu berapa tahun kemudian itu bisa ngefek jadi mata uang Malaysia. Padahal merdekanya kita lebih duluan kan. Mata uang mereka dengan kita kalah. Anda pernah tahu negara yang $1 jutaan? Negara di mana kira-kira? Eropa? Nah, mungkin kayaknya ya. Coba Anda cari di ChatGPT. Negara yang mata uangnya dengan dolar. Apa-apa sekarang? Tanya ini sambil masih jalan, ditanya lagi nggak apa-apa dia. Pengetahuannya luas enggak? Tanyanya berarti apa? Ke ChatGPT itu. Karena Indonesia dari dulu itu sudah 2.500 apa ya tahun 98 apa ya kalau salah. Sekarang jadi berapa? 16.000 nggak pernah bisa turun-turun kan. Dapat nggak coba? Ini coba pertanyaannya apa? Negara yang uang oh ini masih kecil ini. Berarti satu KWD 330 USD. Tapi ke rupiah, besar banget kan? Bahrain. Ini masih dekat. Yang kursnya jauh nanti coba sampai. Nah, pertanyaannya susah kan? Padahal saya ingin nyari yang mata uang yang mata uang negara tersebut yang satu yang minimal ngalahin kita lah. Kira-kira negara mana? Kita kan $1 berapa? 16.000 kan? Negara mana yang misalnya 20.000? Bisa tahu kan? Dengan mata uang mereka. Kelihatannya di Afrika itu negaranya. Ini berapa? 42.000. Oh, lebih tinggi dia ya sudahnya. $1 42.000 ya ternyata ya. Vietnam 23.000. Oh, ya, di atasnya enggak? Indonesia 15.000 ini masih data lama ini si ChatGPT itu. Enggak tahu dia. Minta yang sekarang. Ternyata Prancis yo ini ya. Nah, itu artinya ini sudah 10.000 kalau ada yang sampai juta itu yang di Afrika coba. Afrika muncul nggak? Makin ke Zimbabwe berapa? Jadi mata uang semakin ini kan, jadi makanya Amerika kan ada yang mulai kesepakatan jangan pakai dolar kan, akhirnya beberapa transaksi kita dengan China itu menghindarkan apa? Kita nggak terperangkap oleh si dolarnya si Trump itu. Lagi Trump sekarang, iya, ya negara apa namanya BRIC apa yang mulai bikin itu. Karena mereka ingin transaksi yang tanpa harus dibawa ke dolar dulu, terus dibawa ke mereka, nambahin kebanyakan.
Oke, ini yang sekarang saya ingin kalau di bukunya sudah ada ya contoh sama program tadi kan kira-kira yang penting alur logis sudah Anda pegang betapa di bab terakhir ini kan setelah itu besok minggu ke-7 kan kita hanya review. Maka saya harapkan Anda sudah mulai menggunakan semua kemampuan sampai intinya ini kayak lomba siapa yang sebenarnya bisa aja yang apa kalau saya kasih data siapa yang R square-nya 90 ke atas dapat A gitu ya, tapi tanpa asumsi tidak dilanggar gitu. Kalau dapat 40 berarti C gitu. Istilahnya gitu aja wah itu sudah enak koreksinya kan. Jadi ujian cuma saya kasih data tapi gimana kalau atasi itu sampai padahal dikasih yang memang apalagi ini sengaja saya mensimulasi data, tapi yang bentuk fungsionalnya memang yang tapi Anda kan nggak tahu kan, kasih data padahal paling linier, waduh langsung terpuruk padahal. Juga bisa juga nanti dari banyak buku itu yang saya coba, ini kan buku yang kita andalkan ini, yang lain-lainnya kan di situ juga ada. Saya sebenarnya kepikiran sempat mau ide saya generate aja, tapi saya nyari bentuk fungsional yang agak rumit, X-nya diapain lah ini. Setelah itu saya generate datanya. Anda kan mau menduga-duga bentuk fungsionalnya pusing kan yang parametriknya. Maka larilah ke non parametrik. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi Anda kan dimulai dari yang simple ya kemarin ya. Walaupun sebenarnya di simple regression ini nggak ada kata linear sekali lagi ya. Jadi tadi Anda masih linear ya tadi ya, 46% ya. Sudah asumsi terpenuhi, tapi linearnya yang dilanggar kan berarti nggak cocok. Nah, di sini Anda bisa sudah mulai memaksimalkan supaya tadi yang kayak bilang tadi adalah jadi bisa juga nanti saya kasih tanda adalah cukup dengan satu prediktor. Berarti yang bab 2 ini. Simple regression yang boleh dipakai. Tapi saya kasih misalnya prediktornya ada 10. Anda harus milih-milih di situ kan. Ya lumayan lelah kan. Maka caranya apa? Semua dibikin apa yang apa gambar yang rame-rame itu. Cari yang apa? Yang linear aja dulu kan. Ambil X-nya linear, langsung R square-nya langsung tinggi kan sudah. Asumsinya terpenuhi lagi. Wah, selamat sudah lolos jebakan yang pertama. Tambahkan prediktornya jadi multiple. Wah, nah ini mulai multiple karena apa? Resikonya apa? Mulai ada multiple. Terus juga sebenarnya di prediktor tadi nggak selalu semua apa? Beta 0, beta 1x1, beta 2x2. Bisa 2, beta 2, ln x2 misalnya. Beta 2 akal itu boleh-boleh aja. Ada beta 2 malah x pangkat alfa. Alfanya parameter juga, sudah tambah rumit. Itu kalau melihat di modeling di orang fair, itu bisa muncul kayak gitu, saya penasaran kok bisa punya ide. Karena memang bentuk-bentuk fungsionalnya mereka ya seperti itu, jadi nggak bisa. Nah, di dunia yang akrobatik juga mungkin tantangannya di situ. Maka di sini nggak ada kata linear, tapi dimulai selalu dari linear dulu biar bisa pakai OLS dalam bentuk matriksnya itu. Tapi multicolnya mulai harus diurusin. Gitu. Terus sekarang kalau dalam konteks ini asimptotis adalah apa? Kalau kita memang kadang nggak normal, tapi dia asimptotis normal. Kadang masih kita pakai kan. Jadi untuk kayak gunakan CLT itu ya, central limit theorem itu kan mengandalkan apa? N-nya selalu menuju ke triangle. Oke, jadi secara ini Anda tamat di sini ya, untuk UTS. Yang ini besok ya kalau Bapak bisa masih menggunakan buku ini ya, oh tapi yang penting di sini mulai tapi sudah ada time series. Kemarin kalau ada time series ya, untuk ngatasinya bisa di differentiate biar dampak time-nya enggak muncul. Kalau besok malah akan diakomodasi ini di sini. Kita harus mengikuti, nah nanti di sinilah yang akhirnya apa ketemu dengan kuliah besok yang satunya kan. Ini kuliahnya advance, akhirnya ketemu dengan si kuliah satunya. Anda ambil juga kan? Yang ambil panel data hanya enggak lihat kan, enggak kan, cuma di ekonometriknya. Nah ini masih ketemu saya tapi di data panelnya. Nah, data panel langsung main di data panelnya. Nah nanti tantangan-tantangan apa di sana juga
Oke, jadi nanti gini yang di sini kemarin saya skenariokan sampai berapa ya nanti kalau bukan harapan saya kalau memang mau ikut ini ya silakan kalau memang misalnya. Nah, kemarin sudah lihatin sudah saya share juga buku-bukunya ini. Terus ya sebenarnya beberapa kan kita juga sudah mulai lihat supaya maksudnya ada kesinambungan untuk karena skenario Sangkulusan ekonometrik adalah memang kita selalu berpikirnya, anggap aja ekonometrik semua adalah cross sectional, nggak ada time-nya, padahal kenyataannya ada time. Karena memang kita statistik itu selalu dimulai dengan cross sectional, menganggap time itu adalah nggak usah dipikirin. Pada saatnya time dipikirin, kita jadi hanya asik time series saja. Nah akhirnya lah muncul sing data panel yang menggabungkan antara cross sectional dengan time. Tapi memang kemarin yang buku yang pilihan saya jadikan karena apa? Di dunia medis juga ada data kayak gitu kan, itu data. Itu setelah saya baca-baca itu saja, saya kadang kalau ngajar juga kalau nggak ada rasa apa, saya juga menikmati ngapain saya jadi stres juga kan. Kan bagi saya ngajar harus saya juga punya ada pesan di situ. Kalau ngajar kok kayak apa sih yang nggak enak juga. Maka harus mencari tantangan saya biasanya ganti-ganti buku. Ya intinya memang secara keseluruhan itu, tapi kan kita boleh improvisasi supaya ada hal yang menarik. Maka saya nggak bisa bayangkan saya ngajar jalan bukunya sama tuh gitu. Bosan juga lama-lama kan. Ya kecuali kalau apa yang memang materi-materi yang standar yang memang nggak bisa ada pengembangan. Tapi kalau mata pelajaran ini ada bisa kita berkembang. Ya oke sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Besok minggu ke-7 besok pagi masih ini ya, nanti kita dari yang tugas itu adalah sampai yang heterosnya. Pokoknya siapa yang mencapai rekor per hari besok, silakan datanya kamu ganti-ganti sampai setiap sehari 10 kali. Saya ingin cari rekor yang bukan data yang kayak tadi yang kasus pendek, tapi betul-betul X dan Y tidak ada, kita nggak tahu relasinya apa. Kita cari R-square yang setinggi mungkin, tapi asumsi jangan dilanggar. Terus, apalagi yang bisa, kalau seandainya ada dilanggar, kita larinya kemana nih ya? Gunakan LAD-nya itu. Benar nggak LAD lebih robust itu dibanding pakai yang OLS itu? Apakah hanya ngatasi outliernya? Apakah ya kalau normal? Karena outlier itu berakibat normalnya kadang terancam. Karena normal kan paling nggak suka dengan yang ekstrim, tapi nggak ada teman di sebaliknya, nggak ada keseimbangan. Dia mesti akan menceng, ketarik oleh yang kalau outline-nya ke atas, maka dia mencengnya ke atas. Maka ilustrasi yang mudah misalnya gini, mungkin Anda nggak tahu merasakan nggak waktu masa kecil kalau lebaran kumpul. Anda kebetulan beda wilayah kan. Kamu ranking berapa? Dikasih dua paling ini. Sama-sama ranking 1. Tapi setelah bertanya, nilaimu, rapotmu rata-rata berapa? 6. Yang satu 8. Kira-kira terjadi apa di situ? Maka ini ada namanya distribusi normal. Sama-sama normal, tapi normal di daerah yang dia lebih tinggi di ini kan. Berarti sudah bisa bayangkan kira-kira sekolahnya di mana, yang satunya di mana kan. Mulailah dites kemampuannya, nah baru ketahuan lagi jadinya. Sama-sama ranking 1 ternyata beda. Jadi malah salah satunya di sini ya sama. Tapi bisa juga menteng, dia misalnya kategori yang di atas sini dia cenderung ketarik ke bawah. Jadi yang dia termasuk yang orang tapi yang sedikit karena dia di ekor karena menteng. Itu sudah beda lagi pada saat kita mau. Maka nanti protesnya yang udah paham statistik itu, oh enggak, harusnya jangan pakai ranking. Sama-sama ranking 1 dapat hadiahnya sama. Coba pakai rata-ratanya. Yang rata lebih tinggi dapat lebih besar ya. Nah tadi yang pada saat untuk kalau di salah satu di dunia apa ini ada namanya value accuracy itu mereka ada mana ini kan dia ngambil rekor. Kalau menteng ya sudah beda jadi outlier makanya yang robust terhadap outlier itu sebenarnya adalah
nanti yang seperti apa pada saat itu. Apabila kita akomodasi supaya distribusinya kita ganti, jangan harus normal. Ya, oke, kalau untuk skripnya sudah kumpulannya ada ini kan di masing-masing ini ada sudah nyoba kan skrip-skrip di sini? Apa Anda milih tanya ChatGPT aja? Coba tapi data saya lihat. Datanya sendiri. Datanya sini pernah Anda coba? Padahal Anda langsung ambil asal ikuti ini langsung dapat datanya juga yang word right ini. Ini asal Anda manggil itu malah saya ambil dari itu dulu makanya karena biar saya ingin melihat bagaimana ini baru nanti diganti dengan data kita sendiri gitu. Harapan saya malah sebenarnya bisa ikuti ini dulu, maka sebenarnya nggak ada alasan. Nah, saya kemarin di yang buku apa itu ya? Itu ternyata gara-gara apa? Stripnya itu loh, berarti error terus. Daripada kita ganti banyak banget, ChatGPT saya minta ganti kan. Tolong gantikan. Setelah diganti semua langsung jalan. Nggak tahu yang di data apa yang mana ya. Saya punya kemarin ngalami nyari buku, kan saya ingin cari yang ada Python-nya, ada R-nya. Saya coba buku aja. Oh, ternyata hanya cuma gara-gara itu. Tapi ini hal kan kalau kita bisa ngambil datanya nanti diikuti terus, maka ini biasanya dipanggil lagi oleh yang bab berikutnya itu. Dia masih manggilnya yang word right terus itu. Nah, sekarang sumber data Anda juga coba ya nanti kemarin kalau lagi statistik oh ada lagi yang punyanya United Nation itu berarti apa PBB itu. Nah, datanya juga terbuka kemana apa ya ngambil. Jadi Indonesia juga datanya ada di sana jadi. Kayak yang Kaggle sekarang juga Indonesia mulai ada kan itu. Tadinya Kaggle kan kesannya harus data luar semua kan. Nah, nanti silakan Anda kalau nanti saya Anda searching ketemu yang sama beruntunglah berarti kan. Karena nanti ada data yang saya yang ngasih, dan ada juga yang saya kasihkan Anda saya mulai dari ininya terus kasih tantangan karena saya inginkan dari kuliah ini adalah Anda jadi berani berimprovisasi untuk mencari yang terbaik sampai saat ini loh ya. Kalau R sudah 100 apakah sudah berhenti? Ada bisa mencapai R 100 nanti? Kalau data yang benar-benar bukan dari yang kayak tadi yang kasus itu hampir. Nah, salah satu yang dianggap bisa mengikuti dengan baik yang smoothing. Ada smoothing spray yang pakai itu karena dia akan mengikuti pergerakan. Tapi kan tetap ada yang meleset mesti. Nggak mungkin dia kecuali kita jadi data simulasi kita mengenerate persis itu dan baru dia di garis-garisnya. Di kemarin ada yang satu yang kasih itu data tanah banyak sampel. Jadi titik-titiknya ada di ininya semua. Ya oke, saya kira mungkin hari ini sampai ini dulu. Mana ada kan? Besok itu yang Besok berarti kan banyak presentasinya kan, karena materi sudah saya hentikan hari ini. Yang besok pagi kan gantinya pratikum. Karena gara-gara nggak ada yang mau jadi hasil pratikum. Karena kayaknya yang kuliah ini langsung lulus kerja itu. Saya dulu kalau ngajar selalu dapat yang kayak gitu. Waktu itu masih saya harus ke ruang lab sana loh. Bayangin dosen kok ikut di ruang pratikum itu. Karena apa? Dulu namanya pratikum harus di sana. Karena kita nggak punya fasilitas ini kan, harus ke lab sana. Saya nggak punya asisten ya sudah ngajar ini ngajar pratikum tanpa asisten lagi kan dengan segala problemnya ya harus diatasi di situ. Makanya pada saat saya jadi ini yang kadang jadi kalau sekarang sebenarnya nggak ada alasan saya harus ke lab sana kan perlu apa